Ya, kita lanjutkan belajar ini. Kita baca dari Matius 14 ayat 14. Usi ini zagi dia kalau Matius bawa pasal 14 ayat 14 ini zagi pingo Matius bawa. Ya. Sabu bawa go. Ini diterjemahkan dalam bahasa Moni. Ya, memoni. Tidak, bukan. Ya. Moni Oliva ini. Oke, saya baca ya Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Usi kapal ini alo Yesus ige oti emo haro ina fa ito mene haro wati gadi o simata fondo oti ngane gata dega menini go to fe ma zema dega menino oti ainda zema dega menino susula dega. Apa yang kita pelajari dari ayat ini adalah hidup itu perlu motivasi, perlu dorongan. Digi lo ya, ini buat tadi go menege maya kan dua meta budo wali. Saya coba-coba menghitung. Kira-kira ada 4 kelompok orang kenapa hidup di Sugapa. Digi lo ya, digo mene huia onga dua falaga mene huige suga fa emoka vea hanki huia dite digi hitiraga suga fa emoka mene huio. Bayangkan ini daerah yang masih sulit sampai hari ini. Emoka go te wa ma usua emota wa ma diga ni huia emo. Pak Guru Edi, Pak Guru Gunawan, di Nabire bensin 1 liter berapa? Yang di POM, yang resmi berapa? 6.500. Di Sugapa berapa bensin 1 liter? 50.000. 1 liter. Beras berapa 1 kilo? Tidak pakai kilo Pak. Oh, dipakai apa di sini hitungannya? Ya, kemungkinan pakai apa ngitungnya beras? Plastik. Ya, tidak terlalu kilo. Bungkus. Ya, 1 bungkus itu berapa kilo beras? Kira-kira berapa? Enggak sampai setengah kilo. Harganya berapa di Sugapa beras? 20.000. Enggak sampai setengah kilo. Oke. Kalau normal di Nabire beras berapa? 1 kilo. Berapa di Nabire? 10.000, 11.000 1 kilo. Nah, bayangkan di daerah yang susah ini ada orang-orang hidup. Apa okan kali? Lusa ko kapag 50 gini 1 liter ko. Nagiro ko maki gini. Beras ko nagiro ko 10.000 di 1 kilo. Lomel kapag 2 jika abu ako 20.000 gini. Di nakangkaka umbi cumi dia menako ama oto gini. Tadi pagi kami berangkat dari Nabire, 1 orang bayar 2,5 juta tiketnya. Nabire, ini tiket ya, yang 2.500.000 ya, nikesika. Iya, dari Nabire Sugapa 2.500.000. Apa bukan tiket itu 2.500.000 tiket di doani ini kau. Terbang cuma 50 menit. 50 menit tidak kayak tiket 2.500. Mungkin ini tiket pesawat yang paling mahal sedunia. Kau wama wama ete pau. Ketinggian Sugapa ini 2.100 meter di atas permukaan laut. Andi fa onga dia fa emo age fa emi ata kapa oma fi fa ete fa gedi oni oma ete fa. Nah, maka itu perlu ditanyakan apa motivasi saudara tinggal di Sugapa. Dingi lo ya, aku tidak boleh lega, aku lega cuma 2 ya, sudah kasih aku kayak dia 2 varian, jadi nah ini dia foto gitu. Nah, tadi saya bilang saya ngitung kira-kira ada 4 alasan orang tinggal di Sugapa. Nenek hui kalau hui kasih lo ya,
sugafa nakarega. Satu, Ako ya memang orang Sugapa lahir di sini. kapa sugafa menero menero. Bisa ada orang Moni, orang Damal, orang Dani atau orang apa saja. Memang orang Papua tinggal di sini. Papua menero apa Indonesia menero untuk makali kapa. Nah, itu tidak dihitung. Dia aku to. Ya, saudara memang terpaksa di sini, mau kemana lagi? Tataka yo apa? Kalau kalau ini go iba ada apa yo apa? Ini kalau nak yo apa? Kelompok kedua Iya ada jago. itu pejabat pemerintah atau pegawai negeri. Di dua notabene pejabat-pejabat ini pegawai negeri menero. Ya, atau dinas bagian polisi, tentara, guru, bagian kesehatan dan semuanya itu. Dua layar kami ini kesehatan dia na wilo tamene dia na guru kama dia na kantor dia dia na datar. Ya. Kita melihat fakta, saudara. Di luar hanya ini. Pejabat-pejabat sendiri jauh lebih sering di luar Sugapa daripada di Sugapanya. Betul atau tidak itu? Kafago au bafaya tu ya usia kafago ena kama ko mene kama ga anjing. Kita lihat fakta ini. Ya sida ini. Kelompok ketiga. Halo dia lo. Nah, ini banyak motivasinya. Oh mau ni anjing dua mau. Jangan marah, saya cuma ngomong ya, jangan marah. Ya ya apa dia dua. Mungkin di Jawa sudah sulit, ke Sulawesi sudah sulit, gitu, ke Ambon sudah sulit, ke Sugapa saja. Di lo ya kafago. Adi ini ga di sida lo maya. Zakan lagi pa tu apa auto, Sulawesi lagi pa tu apa auto, Kaipa lagi pa tu apa auto. Datang wah tawa Sugapa apa kain yang kata ini ya lo Amerika na biar. Jadi mau dinabirin pun sulit, misalnya begitu. Nabi dari sini lo na biga mali niga, ina tadi dia ubi dia Ya, saudara, apa motivasi saudara ada di Sugapa? Papa yang mana tahu akati hanya makaho kabia dua kaleno. Nah, yang keempat ini saya sebut Ubi dia lo dia apa ya dia di sana. karena Matius 14 ayat 14. Kaparo andi ubi dia lo ini apa mati sih buat kain nama ini kan belas ini jadi ubi dia lo. Apa yang muncul di hati kita tiap kali kita melihat orang banyak? Zabi lah ini yang itu benda tapi masih nama lagi ini yang itu. Benda itu mari ini yang itu. Kita bersyukur kepada para misionaris yang pertama kali membawa Injil ke daerah-daerah pedalaman. Andi ko ayah sendiri itu benda jadi kau. Emoka ayah sendiri boleh kami ni kalau kata dia nggak mau, bingung nggak mau kan boleh apa? Kita bersyukur kepada Tuhan Ayah sendiri kau nama karena dia kau. bahwa sejarah mencatat semua daerah pedalaman di Papua yang bisa masuk dan tembus adalah Injil pertama kali. Digi lo kaya heo mako apa jangan lah ini apa apa dia ini tu ya ini ada ayah sendiri dia ni bukan ini jadi bingung gua dia nak boleh nak dia nak suara maka. Nah, tolong anak-anak kita tidak boleh lupa dengan sejarah ini. Digi lo kaya ini jauh di sejarah jadi dia me kahanu kita kanga ayah sendiri dia be ame ni itu kata bingung gua bukan kali gua anda dia apa kasih jadi dia Bahwa tanpa Injil, tanpa Tuhan Yesus Kristus, Haji tu ni jadi kawan dengan dia lo Yesus itu sendiri karena dia dia lo. maka seluruh pedalaman Papua tidak akan pernah ditembus. Di lo kaya di lo dia ayah sendiri lagi pula jadi awal pula kini fungio. Ada kelompok-kelompok tertentu ingin menghapuskan sejarah itu. Di lo kaya sino ini dia di lo malu le na nakako dia kata wala indah tadi dia lo kaya. Maka itu kita sebagai gereja dan orang tua harus menceritakan ini terus menerus kepada anak-anak kita. Di lo kaya dia di dia kanga ini ko isa uli sita hoja ya usio ini yang mali sita hoja ya itu beda umpan sita hoja ya usio. Karena
Tuhan Yesus melihat ada manusia-manusia yang perlu diselamatkan di pedalaman Papua ini, Digilo kaya Yesu itu sih otigo pigunga nga tuya menekana, ubezenda nga tuya menekana, maanga nga tuya menekana sama duginda ora Yesu lebih otigo masuk sama gitu. maka dia mengirimkan utusan-utusan Injil. Digilo kaya ega digilu dia otigo owe ta owa meneko peamene owa tabi. Secara khusus orang-orang Moni berhutang kepada almarhum Pendeta Katz, papanya John Katz. Digilo kaya ini alo matuan kasih ngena atakamene ngena me atao apa menega apa hinida ka o tibuda ta Yesus bilang saya majuara tadi. Nah, sejarah itu tidak boleh hilang. Digilo kaya ni yo kihan buat Bahwa Injil yang membuka daerah-daerah pedalaman ini. Digilo kaya Yesus ni bilo mo kambeto ya sola magere ya digo handu bindeu. Nah, saya tidak tahu di ruangan ini sekarang Digilo kaya apa ini mula mereka inda tu mereka iyo ndo mage apa yang mendorong saudara mau tinggal di Sugapa. kadi dua kaya aga sisu tadi ya suga pa emo ka fiole do kai ka mega mene. Nah, kalau saya ngomong yang kelima, keenam, kelompoknya tadi itu, Ando tahu rata amane iya naka ini dia naka amane iya naka rata iya ada yang kesini karena cari jodoh. ini ka familia lo minata wa naka lo minata apa Ada tidak? no suka ma Ada juga ya. Oke. Ada Pak. Ada motivasi karena uang. Karena uang. Iya Cari uang di sini. iya banyak. Maka itu kita harus terus bertanya di hati kita. Digilo kaya digilo ewa nata enak atau digilo fikir dia usi. Karena apa aku ada di Sugapa? Ako kanya kalau ya kafa memang Ibu Pendeta Widya dan Pak Pendeta Samuel itu tidak sengaja bisa ke sini. digilo kaya Pak Samuel, Widya, Budiria ne ma datang digilo amo butuh ta kaya mega ya digilo ya kafa minda ta ya butuh ta kaya mega digilo. kalau Ibu Widya baru tahu seminggu yang lalu akan ke Sugapa. Digilo dia ko banyak ko hagi ya wada ya ini dia ya ako suka pak gua doa sakit kan dia. Tapi Pak Pendeta Samuel baru kemarin sore tahu kalau mau ke Sugapa. Sebenarnya kalau dia walang ya buang kan atau tinggi ya sakit kayu. Bahkan ketika tiket sudah dapat mau batal lagi. Kalau tiket itu ada kayak apa? Tahu enggak itu? Sampai Pak Novi sempat panik juga. Bagaimana ini batal lagi? Gitu ya, Novi tahu enggak ya? Kibu kita sama dia. Nah, mereka berdua menerima pernyataan Tuhan. Saya ingin ulangi apa yang mereka terima tadi. Gitu ya, jadi apa? Wow, tadi kau ya. Ini tuh nama. Ini kau bayar lagi wadah natare yang ini. Tolong catat Yesaya 29 ayat 17 sampai 19 yang Tuhan beri kepada Bu Widya tadi. Ini ya, nama ini algo Yesaya bahwa maka ini yang kita buat, nama ibu dia ini bahwa dia Yesaya 29 17 sampai 19. Jam 4 sore tadi. Nama gue Berarti 1 jam sebelum KKR dimulai. Gitu ya, itu memang nama ini kalau apa ini kalau jam 5 itu ini kalau apa jam enam ya ini tadi. Tadi saudara baca ada tentang nubuat orang-orang bisu akan bicara, orang buta akan melihat. Di ini dia kalau ini kita di faro dole tawa menena dia dole kini dua menena dole bawa Yesus dole zagi dia mutuo Yesus dole zagi finga dole via menena dole zagi pito menena zagi dole kimo wa menena dole bawa legal. Bukankah di daerah kita ini banyak orang bisu? Iya lu kalau dole tawa menena itu matuio tawa. Ini nubuat yang akan terjadi. Tuhan pulihkan daerah ini. Digilo ya, digo wala indo mai famene kapati ya menena Yesus ni zagi dia dua dia yo mama main nama.
tidak harus buta secara jasmani. Digo senang timana mawane senang bijuane digo ini liga wakil kawa. Ada janji sukapa akan jadi kebuah-buahan, terjadi itu betul-betul. Digo ya ini lo ya nama dia sukapa na fiunga nga makage uga saja dinu aku uga de bobo uga kawu dinu ini uno amiga bobo ka lo ya. Dan kita percaya kalau Tuhan berbicara pasti terjadi. Nah, saya tidak tahu berapa orang yang sebentar lagi akan pindah dari Sukapa ke tempat lain, saya tidak tahu. Tapi yang masih tahu akan berapa lama lagi di Sukapa, pegang janji Tuhan itu pasti terjadi. Ibu Widya akan datang lagi untuk mengajarkan buat pupuk organik, kompos dan semuanya itu. Tadi melihat ibu-ibu masak di asrama untuk acara wisuda besok. Ibu Widya melihat kulit wortel, sayur-sayur, kulit sayur semuanya itu dia lihat, oh ini bisa diubah jadi pupuk. Kira-kira ibu bapak mau belajar nggak? Semua kulit apa itu kulit sayur ternyata bisa berguna. Mau belajar nggak itu? Luar biasa kalau itu terjadi. Bahkan Bu Widya melihat suatu hari nanti di daerah Sukapa ini akan ekspor sayur dan buah-buahan keluar. Motivasi ini harus kita pegang, kita simpan di hati kita. Selalu menanyakan untuk apa aku ada di Sukapa. Jangan sampai ada di antara kita punya motivasi yang salah untuk tinggal di sini. Motivasi yang benar adalah karena ada jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan di daerah ini. Nah, untuk mencapai itu, penggenapan mubat dan visi yang Tuhan berikan, hanya diperlukan satu hal saja, yaitu ketaatan Abraham. Itu yang Pak Samuel dapatkan tadi. Jadi kalau kita semua mau taat pada perintah Tuhan, seperti Abraham, maka mujizat itu pasti terjadi dalam hidup kita semua. Saudara, Tuhan tidak perlu hal-hal yang besar dalam hidup kita.
satu ketaatan saja. Dilo ya haba mali dilo ay kasi dilo dia nandala ko rin. Dengan motivasi yang benar. Dilo ya uno ama ko kage dilo ta ay kasi bidan bitu dilo ay dilo. Sayang, tadi ini Enes dengan Mianus tidak datang. Ada di sini Enes dan Mianus? Tidak ada. Tadi siang kami minta mereka datang. Enes dan Mianus adalah generasi pertama dari TK yang dibuka oleh Persati Sugapa tahun 97 yang lalu. 97 awal deh, awalnya nama Mianus ini. Enes ya? Enes. Digo awalnya TK awalnya kapal dengan sujud. Kampai go, dua, ada juga. Oh, iya. Mana dia? Ada siapa? Generasi pertama ada di sini? Nggak ada. Sayang sekali. Nah, waktu pesat disuruh Tuhan ke Sugapa, tidak tahu kalau suatu hari yang namanya Bilogai akan jadi Kabupaten Intan Jaya. Kami belum tahu. Tapi Tuhan suruh kami ke sini. Nah, akhirnya Mianus dan Enes bisa bekerja di kantor Kabupaten Intan Jaya. Walaupun kita semuanya sedih berduka ketika Desember lalu Matius dan Okto dipanggil Tuhan, itu sedih sekali kita. Tuhan, Okto dan Matius. Buat Intan Jaya itu kerugian besar sekali. Sebab dua orang itu dua anak yang hebat sekali. Buat kami juga dari pesat kerugian besar sekali. Walaupun kami tidak pernah menghitung berapa biaya yang kami keluarkan mendidik anak-anak dari TK sampai SD, SMP, SMA sampai kuliah selesai, kami nggak menghitung berapa jumlahnya. Jeripaya guru-guru, bisa bayangkan mendidik mereka dari TK sampai kuliah, berapa lagi itu biayanya? Dan mereka meninggal. Aduh, itu kami sedih sekali. Saya tidak tahu berapa yang ingat ada anak Intan Jaya juga, Oce Pogau. Siapa? Oce siapa? Ya Pogau. Sekarang dia sudah hampir selesai di IPDN. Oh, yang mana? Bapaknya? Oh, bapaknya Oce di situ. Oh itu, iya. Terima kasih Bapak, Oce hebat. Belum lama dia kirim foto kepada kami dengan pakaian seragamnya. Oh, gagah sekali. Saya masih ingat waktu Oce masuk ke TK. Itu berumur 3 tahun.
Kusima sigelo na kasi itu fede kagiri. Masih kecil sekali. Memang pamalaga. Kami menolak karena tidak boleh sekecil itu masuk TK. Maka tadi semua TK kilo video lagi ikut tawa dapaya. Tapi orang tuanya tinggalkan anak itu, mereka pulang, anak ini nangis di asrama. Dilo mereka na sikit lagi itu dilo tadi apa ini ada video lagi dia sendiri. Wah, kami guru-guru kerepotan, nangis terus anak kecil ini. Ibu Lina ada di situ nggak waktu itu? Oja ya, zaman Oja masih ada. Kalau ibu guru kami itu dia maka itu dalam sejarah TK Pesat di Sugapa, sejarahnya ya. TK Sugapa dan apa ibu? Maka Oja ini murid TK yang paling lama, 4 tahun dia di TK. Itu dia TK itu masih bukan karena dia tidak naik. 4 tahun di TK bukan karena tidak naik, tapi karena masih kecil. Umur apa manggil akan jadi orang kelas 2 tuh usia orang umur kita dia di mana jadi marah. Nah, kami kehilangan satu anak waktu masih kecil itu. Masih ingat gak Lina namanya dipanggil Ubi? Ada gak anak itu di mana sekarang? Nggak tahu ya. Waktu itu ada satu anak perempuan yang agak besar sedikit dari Oja, dipanggil Ubi anak itu oleh mamanya. Kami tanya, kenapa namanya Ubi? Karena bilang dari kecil nggak mau minum susu, maunya makan ubi katanya. Nah, kami siap didik dia. Tapi sayang sebelum dia lulus TK, orang tuanya ambil dia. Padahal saya lihat dari kecil anak ini pintar sekali. Bahkan pada masa Ubi itu masih ada di asrama. Dia ini yang paling rajin bantu di dapur, bantu guru-guru. Anak perempuan yang lain tidak seperti Ubi rajinnya. Maka itu saya sedih waktu dia dibawa pulang oleh orang tuanya. Itulah motivasi kami kenapa kami membangun TK di Sugapa ini. Karena Tuhan rindu akan ada orang-orang hebat yang muncul dari Intan Jaya ini. Jadi siap untuk punya motivasi yang benar dalam hidup. Jangan karena alasan lain kita ada di Sugapa. Tapi karena Tuhan ingin orang-orang diselamatkan di daerah ini. Kita berharap tidak ada anak-anak yang meninggal lagi dari antara anak-anak kita ini.
khusus kasusnya Matius. Di lo ya, Matius di kira dua ko. Tolong orang tua ini jangan terjadi lagi di antara kita. Di lo ya, naita kena ibi dua cu. Seharusnya Matius nggak perlu meninggal. Unu amalo Matius di lo kitu. Kalau keluarganya tidak memaksa mengambil dia dari Malang dibawa ke Sugapa. Unu amalo Malang nemo hagi pare. Daerah sini lo kata naita nama ne kapa kairi bi tombe da kadi bi wagi da kimi wanga hagi sama ya kini daerah sini kini ani una mo ngi. Waktu itu kami sudah rawat dia di rumah sakit Malang. Di rumah sakit di bawah Malang yang mau di bawah Maya Juwini. Kan kita tahu peralatan pengobatan jauh lebih maju di Jawa daripada di Nabire. Di Nabire mau tahu mau tahu di bawah Zema di kita sepesi mama ke Zema di jodoh lainnya juga pakai di hanya Maya Juwini. Jadi kami tidak tahu kalau Matius diambil paksa oleh kakaknya dikeluarkan dari rumah sakit, itu kami tidak tahu. Nah, ketika kami tahu Matius dibawa ke Nabire, maka kami yang di Nabire coba tahan dia. Nah, setelah sampai Nabire, keluarganya paksa dibawa ke Sugapa lagi. Dan bilang mau pakai cara obat orang kampung, dibawa ke desa lagi. Dokter di Malang sempat marah kepada kami. Karena anak ini sakitnya cukup parah, kenapa dibawa pergi? Nah, itu kesalahan yang sangat fatal dan sangat bodoh. Ya, jadi kalau sakit biar diobatkan di Jawa saja, atau dia kuliah di Malang juga. Jadi investasi yang semahal itu hilang sia-sia. Padahal Matius itu anak yang pintar sekali. Ya, saya ulangi lagi, jaga motivasi yang benar dalam hidup kita. Saya tanya lagi, perlu berapa hal untuk visi itu terjadi di hidup kita, nubat itu terjadi? Ayo. Perlu berapa hal? Satu saja. Apa itu? Taat. Betul. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu bahwa Yesaya 29 akan terjadi di Intan Jaya. Di gunung ini akan jadi kebun buah-buahan. Tidak ada orang bisu, tidak ada orang buta lagi. Bapa di surga, kami minta kepadamu supaya Roh Kudus menolong kami untuk tetap menjaga motivasi kami yang benar.
hangi ano akalang umbitu bidia ku maharo umbitu bidia dua di lima umbitu bidua. Semua kami yang ada di gereja ini, Iyo na mama Yesu biara wa kemenga akan bulan mene igo. apapun profesi kami, Iyo na mama na idua nana rata. kami mau jadi orang benar di Sugapa. Igo huma akalang umbitu bidia mene idua gi. Dengan motivasi yang benar tinggal di sini. Iyo ya huma akalang umbitu bidia mene idua gi. Kalau ada di antara kami sedang bimbang, Iyo ya iya nono fange ha ko mo ta dia mene tuilo. sedang memikirkan untuk pindah ke tempat lain, Apa ke ma emo ha ko idua gi awa ha ko bai ndanga na mo ta dia mene tuilo. Tuhan Yesus tolong kami untuk kami jadi seperti Abraham. Iyo ya ayah sunni dia kati Abraham ho ya kana amara ta Abraham ngane ya na amara ta Abraham buri le na amata ine lo le ne. Kami hanya mau taat kepadamu Tuhan. Iyo akati na ta umbitu bidua kali. Teguhkan kami hari ini I bulinda nene. untuk kami tetap tinggal pada panggilanmu. Iyo ya akati ya i ho ya kana amara ta i ho ya kana ne ta ala umbitu bidua. Kesaksian Pak Pendeta Samuel tadi Mulai ya kan ini nama data. itu jadi pelajaran buat kami semua, Iwo ilang ke zagi au hinu. bahwa kami harus taat kepadamu. Indigo akan lang ke buku mau bitu biru lagi. Terima kasih Bapak. Yesus ya nama kanen dia. Roh Kudus menolong kami Kenapa mau kau ini mau bitu biru? untuk menjadi anak-anak Bapa yang benar. Iwo akan lang ke buku mau bitu biru ya mene ipu dia Yesus dia akan mau ini akan dulu di pinggir. Memberkati kami semua Iyo ndo masusu deh. dalam nama Yesus. Yesus Kristus saja Pak. Amin.